Kemudian ayat ini ayat 25 kebalikannya adalah kabar baik bagi orang-orang beriman, yaitu berupa surga. Karena di akhirat cuma ada dua tempat, surga dan neraka. Tidak ada pilihan ketiga. Ini motivasi buat kita semua, ini berkenaan dengan surga. Wa basyiril ladzina amanu, ya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal sholih. Pertama, orang-orang yang beriman yaitu mentauhidkan kepada Allah, tidak dicampuri dengan syirik, dan beramal soleh tentunya mengikuti contoh-contoh Nabi. Nabi pernah mencontohkan bagaimana bersikap kepada orang tua, bagaimana bersikap kepada teman, bagaimana berbuat baik, semua sudah contohkan oleh Nabi, ya. Yang kita setiap tahun kita peringatkan maulid Nabi, yang harapannya Nabi menjadi contoh bagi kita, diingat, suri tauladan oleh kita, ya, melalui peringatan maulid Nabi. Kabar gembiranya berupa apa? Berupa annalahum jannat, yaitu berupa surga. Akar katanya tadi kan jannah, sudah Ustaz sampaikan. Jannah itu akar katanya menutup. Kalau jannah jadi kata benda, jadi surga. Kadang juga diterjemahkan kebun kalau di ayat yang lain. Maksudnya surga itu karena kita masih ada di dunia, gambarannya seperti indahnya kebun, pegunungan, Sukabumi, Garut, ya itu kan indah, ya. Senang orang Jakarta kalau main ke pegunungan, karena di sini jarang, ya kan, begitu. Dan biasanya di gunung ada sungai-sungai yang mengalir, makanya tajri min tahtihal anhar, tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya, di bawah surga. Jadi di surga itu mengalir itu sungai-sungai di bawahnya. Maksudnya menggambarkan keindahan gambaran surga. Kalau mau diibaratkan seperti pegunungan yang ada di daerah-daerah, ya, sejuk, banyak pohon, di sana mengalir sungai-sungai jernih, ya. Tapi bukan berarti sama dengan kondisi yang di Garut Sukabumi, enggak, ya. Itu hanya gambaran buat kita yang masih hidup, karena kita tidak melihat, tidak mampu untuk melihat bagaimana kondisi surga yang sebenarnya. Kondisi surga yang sebenarnya tentunya lebih indah daripada gambaran mata kita, gitu ya. Yang jelas indah lah, gitu, seperti itu. Ibarat ada sungai mengalir di bawah-bawahnya, gitu ya, anak-anak. Nah, gitu. Kemudian dijelaskan lagi, kullama ruziku minha min samaratir rizqa. Di surga itu tidak hanya tempatnya yang indah, ya, tapi di sana surga ada fasilitas, yaitu ada makanan, diberikan makanan, ya, diberikan makanan. Di antaranya adalah berupa buahan min samarot, ya, buah-buahan apa saja ada di surga, ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan qalu hadalladzi ruzikna min qabl. Ketika mereka diberikan makanan, maka mereka berkata, ini adalah yang pernah dirizkikan dahulu di dunia. Misalkan ketika penghuni surga diberikan buah-buahan, bentuknya mirip dengan apel, bentuknya mirip dengan apel, tapi rasanya beda. Di sini dijelaskan oleh ulama alif tafsir, falaunu wahidun wa ta'mun mukhtalifun, ya. Artinya bentuknya sama dengan buah-buahan yang ada di dunia, tapi rasanya berbeda, itu, ya. Nanti kita diberikan buah-buahan, pisang, jeruk, apa, mirip bentuknya mah, warnanya, tapi rasanya beda. Lebih enakan, sangat enak, bukan lebih lagi, sangat enak buah-buahan di surga, gitu. Mereka diberikan dengannya yang seru, tadi sudah dijelaskan, mirip bentuk dan warnanya, tapi yang rasanya
berbeda, gitu ya teman-teman ya. Dan mereka penghuni surga itu, mudah-mudahan kita termasuk di surga nanti, diberikan juga fasilitas azwajum mutahharo. Azwajum mutahharo itu bidadari. Azwaj kan pasangan, mutahharo yang disucikan. Berarti itu bidadari. Disucikan dari apa? Dia enggak tidur. Mohon maaf, dia enggak nipas kayak perempuan di dunia ya. Kemudian dia enggak buang air, enggak pipis. Kalau bidadari surga, gitu ya. Gitu. Jadi orang yang meninggal yang sudah balik di surga, selain dapat makanan, dapat pasangan di surga, itu bidadari. Jelas? Bagaimana kalau perempuan jadi bidadarinya? Buat siapa? Ya kalau kalian nanti punya suami, sama-sama masuk surga, kalian jadi bidadari untuk suaminya di surga. Ada satu lagi bidadari yang diciptakan dari manusia, ya kita semua ini insya Allah jadi bidadari. Untuk siapa? Untuk suaminya kalau yang sudah menikah, seperti itu ya. Kalau meninggal sebelum menikah gimana Ustaz? Ya tetap punya pasangan kalau sudah balik ya. Pasangannya ya sesama penghuni surga. Jadi di surga tidak ada yang jomblo, semua punya pasangan. Nah gitu ya. Kalau masih kecil ya enggak. Ya. Apa? Silakan. Anak kecil yang belum balik. Anak kecil meninggal disebut wildanun mukhalladun, yaitu pelayan-pelayan surga. Kalau kelak sudah menikah, suami istri harus solih biar dua-duanya masuk surga. Kalau misalkan ada yang meninggal sebelum menikah, insya Allah kalau masuk surga dapat pasangan di surga, karena di surga nggak ada yang jomblo, semua ada pasangannya. Nah di sini dijelaskan ya, wanita dari jenis bidadari dari wanita jenis manusia itu lebih cantik dari bidadari surga ya. Ajmalu min hurin in. Jadi wanita bidadari dari jenis manusia lebih cantik dibanding bidadari surga. Jadi jangan takut, lebih cantik bidadari dari jenis manusia. Kenapa lebih cantik, lebih mulia? Karena bidadari dari jenis manusia waktu di dunia dia dapat ujian ya, makanya dia lebih derajatnya lebih tinggi dari bidadari surga. Tapi kalau dari manusia kan lewat ujian dulu begitu. Jadi kalau mau jadi bidadari dari surga ya yang benar ya, sholat yang benar, ngaji yang benar, ke orang tua jangan ngelawan gitu, biar jadi bidadari surga. Makanya kalau kelak kalian sudah dewasa, berdoanya jangan sehidup semati sama pasangan, tapi sehidup sesurga. Di suami istri di surga begitu ya. Itu jelas. Nah, ini adalah kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahum biha khalidun, dan mereka penghuni surga tinggal di surga itu lamanya, kekal ya. Kalau kita main ke pegunungan kan harus bayar, terus paling sehari 2 hari kan ya, pulang lagi ke sini ya. Kalau di surga selama-lamanya. Makanya wajar di dunia penuh ujian ya, karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya payung kan ujiannya nggak ada ya, kan hadiahnya surga maka banyak ujian.